Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar tentang pemrograman Python untuk data science di web Kaggle. Silakan teman-teman login atau sign in menggunakan akun Kaggle masing-masing. Setelah berhasil untuk login, kita ke menu Learn. Lalu kita lanjutkan tentang training yang aktif, yaitu tentang Python. Sebelumnya kita udah belajar tentang Hello Python, function, head, boolean, conditional, list. Kali ini kita akan membahas tentang loop dan list comprehension. Dimana looping kita akan belajar tentang for loop, while loop, dan fitur yang sangat bagus dari sublist. Langsung aja kita belajar tentang looping. Kali ini adalah for loop. Loop ini merupakan cara untuk eksekusi beberapa kode berulang kali. Contoh di sini ada planet itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, hingga ke Neptunus. Menggunakan for planet, in planet, print planet dengan n-nya yaitu spasi. Maka akan hasilnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus hingga ke Neptun. Variabel digunakan di sini adalah planet yang menyimpan data list. Habis itu lakukan iterasi menggunakan for, lalu dideklarasikan sebuah variabel planet tanpa s ya. Habis itu digunakan in di dalam planet titik 2 baru indentasi, sebagaimana Python itu selalu menggunakan indentasi sebagai tanda ini adalah codingan yang masih berkaitan dengan di atasnya. Kita membacanya adalah for planet di dalam planet. Jadi variabel planet di dalam list data planet, print planet menggunakan spasinya yaitu n-nya adalah spasi. Radiasilah Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya. Contoh yang lainnya adalah contoh yang kedua, yaitu kita ingin melakukan sebuah perkalian. Di sini ada sebuah data yaitu 2, 2, 2, 3, 3, 5. Lalu ada produk 1. Kita bisa ada iterasi yaitu multidisiplin. Ini adalah dari multidisiplin ini variabel. Lalu kita buat variabel mult in. Jadi for mult in multiplications, produk sama dengan produk dikali mult. Maka kalau udah selesai cetak produk, dapatlah 360. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan iterasi atau looping terhadap karakter string. Di sini ada contoh variabel s, di mana variabel s ini dia menyimpan sebuah string yaitu steganography is the practice of counseling a file dan seterusnya. Lalu di sini ada message-nya, tanda kutip aja. Nah, di sini perintahnya yaitu print semua uppercase letter in S dalam sekali jalan. Jadi disuruh ngeprint semuanya ini, tapi dapatkan yang
apa yang huruf besar aja kayak gitu. Maka iterasi for chart, karena kalau untuk string dia akan mengambil per chart, steg. Kalau list dia akan mengambil sesuai dengan komanya, ini dulu, kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Ini kalau menggunakan string, ini S dulu, T dulu, sehingga kita iterasi atau kita lakukan looping yaitu for chart in S. Jadi kita cek chart.isUpper, kalau true maka print chart tersebut dengan n-nya yaitu 3, tanda kutip, jadi nggak enter. Jadi di sini dia dapatkanlah hello, di mana steganografi ya hanya besar, cetak H. Is the practice, E-nya besar, cetak E. Counseling, L-nya besar, cetak L. Itu nggak ada lagi, mana lagi? File, L-nya besar, baru terakhir adalah O, hello. Dapatkanlah seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan looping menggunakan rank. Jadi ketika kita belum punya nih, kalau di sini tadi kan kita punya S, di sini kita punya planet yang berisi tentang list yang dimiliki. Kali ini kita akan belajar tentang menggunakan rank, di mana fungsi ini mengembalikan urutan. Rank ini dia mengembalikan urutan angka. Jadi urutan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat berguna untuk proses looping. Jadi ada contoh. Sebagai contoh yaitu urutan rank 5. Jadi for i in rank 5 berarti i-nya ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi coba sini dia print doing important work i sama dengan i. Jadi dicetaklah yang pertama 0, yang kedua 1, yang ketiga 2, 3, 4. Jadi semuanya ada 5. Setelah kita belajar tentang for, lalu kita akan belajar tentang while dalam looping, di mana while ini adalah tipe lain atau cara lain kita melakukan iterasi atau looping selain menggunakan for. Ketika kita menggunakan while, pastikan untuk proses hentinya. Jadi di sini i sama dengan 0. Ketika i lebih kecil dari 10 maka dia jalan. Jadi ketika while true print. Nah, ketika false dia berhenti. Jadi i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, print i, lalu i plus sama dengan 1. Jadi ditambah 1 sampai dengan 10. Jadi ketika 0 sampai 9 dicetak. Seperti itu. Argumen while ini memiliki hal yang penting yaitu di sini. Ini ada booleannya true atau false. Ketika true dia akan terus dicetak, ketika false dia akan berhenti melakukan eksekusi. Jadi ketika true dia eksekusi terus. Jadi ketika udah false berhenti stop. Nah, seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang list komprehensif, di mana list komprehensif ini merupakan salah satu fitur yang bisa dibilang cukup disukai dan unik gitu. Dimana cara ini membuat kita mudah untuk memahaminya, simple pembuatannya. Ada sebuah contoh di sini adalah square, jadi sama dengan n pangkat 2 for n in rank 10. Gimana maksudnya ini? Ini sama dengan for n in rank 10, habis itu titik 2 ditaruh di bawahnya, habis itu n pangkat 2. Itu sama dengan ini. Jadi semakin simpel kita cetak 0, 1, 4. Jadi 0 pangkat 0, 0. 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. 4 pangkat 4, 16. 5 pangkat 5, 25. Dan seterusnya. Hal ini dia contohnya. Soundnya tadi buat buahnya ya. Ini sama hasilnya dengan yang ini di bawah. Jadi ini sama dengan ini. Jadi buat square dulu. Habis itu for n in rank 10 square dot append n pangkat 2. Itu cetak square.
Kalau kita menggunakan ini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4 line. Kalau di sini kita cuma cukup 2. Di sini kalau di sini kita butuh 3, 1, 2, 3 baris untuk membuat codingannya. Di sini hanya cukup 1. Sungguh sangat mengurangin lah, dan juga cukup simpel kita mengingatnya. Kita juga bisa menambahkan yang namanya if kondisi di proses list comprehension ini. Sebagai contoh planet tadi, kita ingin mencetak for planet in planet if jumlah panjang daripada string planet itu kurang dari 6. Habis itu diterima planetnya atau apa aja. Maka dia ada Venus, Bumi, dan Mars seperti itu. Jadi yang lebih daripada 6 itu nggak dicetak. Contoh lain lagi di sini diberikan, di sini kita lakukan uppercase dan memberikan tanda pentung. Jadi for planet in planets if length lebih kecil dari 6, maka planet di uppercase dikasih tanda pentung, maka didapatkan ini. Nah, kita juga bisa melakukan penulisannya menjadi 3 tingkatan gitu, tapi jangan lupa posisinya dikasih tanda seperti ini, tanda kotak ini. Itu planet upper, for internet if land. Ini sama aja dengan yang ini, kasihnya seperti ini, Venus, Earth, dan Mars. Di sini ada contoh 32 for planet in planets. Ini berarti dia akan mencetak 32 terus sebanyak isi dari planet tersebut. Di sini kita juga bisa melakukan perhitungan sebagaimana function atau dilakukan di dalam function. Dan contohnya di sini adalah kembalikan nilai negatif dari list yang diberikan. Ada berapa sih? Ada nggak sih kayak gitu? Nah, biasa kita buat seperti ini fungsinya, negatif sama dengan 0. For number in num, jika bilangan itu negatif, maka negatif sama dengan negatif plus 1, berarti ada 1. Diiterasi terus sampai di looping terus sampai berapa banyak. Di sini kita berikan solusi yang lebih sedikit dari sebanyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini cukup menjadi satu baris seperti ini. Jadi len 6 for num in nums in num lebih kecil daripada 0. Jadi ini udah kecil. Jadi pastikan buat iterasi dulu, baru if-nya apa, baru keluarannya apa, di depan keluarannya. Strukturnya seperti itu. Jadi strukturnya depan ini ada keluarannya, belakang ini adalah if-nya. Baru for, ini adalah proses for-nya. Jauh lebih baik bukan kalau kita menggunakan ini satu baris daripada kita menggunakan yang banyak seperti ini. Kita bisa mengurangi space banyak codingan kita menjadi simpel dan kita mudah untuk membacanya. Seperti itu. Kita bisa meminimize dari panjang codingan yang kita miliki. Di sini juga ada menghitung negatif, dan jumlahnya ada berapa. Sum ketika 6-nya lebih kecil daripada 0, berarti kan true. Ada berapa sih? Ada 3, ada 4, ada 5. Kita for num in nums. Lanjut, kita akan coba mengerjakan exercise yang ada di sini. Seperti biasa, diaktifkan dulu setup-nya sampai draft session-nya ini siap digunakan. Kita baca dulu tugas nomor 1. Here you refer the bug info of log following program bug, try identify bug and fix it. Oke, di sini kita diminta untuk memperbaiki, untuk ngecek, ngedebugging dan fix atau perbaikinya seperti itu. Di sini kembalikan nilai
diminta untuk kembalikan apakah dalam list 6 ini itu terdapat satu nilai yang habis dibagi dari 7. Kalau ada, kembalikan true. Kalau nggak ada, kembalikan false. Kalau kayak gini kondisinya, ini salah. Ketika kita gunakan seperti ini, karena apa? Ini baru ngecek data pertama. Kalau salah, data urutan pertama dari list itu, kalau salah dia langsung kembali false. Sedangkan yang diminta itu dari list tersebut, dari contoh ada list data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada nggak sih yang habis dibagi 7? Kalau ada, kembalikan true. Kalau nggak ada, false. Tapi kalau codingannya seperti ini, for 6 in 6, if 6 modulus 7 sama dengan 0, ini baru dijalankan di posisi pertama ini. Itu langsung dikembalikan yang ini. Gitu. Tentu ini salah seperti itu. Maka gimana yang betul? Ini harus kita keluarkan. Karena yang diinginkan itu dia mengecek. Habis itu, ini return false. Jadi ketika kondisinya dari iterasi pertama ini enggak ketemu di sini, oh ya, maka kembalikan true. Tapi ketika ini enggak ada, maka sampai habis enggak ada, baru kita ambil yang false seperti itu. Oke, berarti return. Oh, di sini disuruh perbaikinya ya. Kita disuruh perbaiki di sini. Cek korek, benar seperti itu. Tapi gimana sih biar dibuat lebih simpel? Kan kita juga belajar tadi gimana cara membuatnya ini biar simpel kayak gitu. Kalau untuk belajar lebih simpelnya, maka kita buat, kita komen dulu. Nah, return. Dia kan untuk ngecek itu kita bisa berkata N9 Ani dimana dia di sini jelaskan iterable sebuah iterasi return to if boolean is true. Jadi dia akan mengembalikan true jika ada satu di dalamnya itu true, kalau enggak berarti false. Jadi kita buat apa tadi, for dulu 6 in 6. Itu gimana? Biar kita cek apa kita taruh belakang atau depan. Karena ini untuk true dan false kita letakkan di depan. No berapa? Modulus 7 sama dengan 0. Biar nambah nanti sama dengan atasnya. Coba kita jalankan. Ada error. Cinta. Salah. Kan sama dengan 0. Korek, benar. Dan sama. Jadi ini kita kopikan ke depan. Nah, modulus 7 sama dengan 0. Bingung gitu. Nah, kita pindah jadi bingung. Korek seperti itu. Lanjut ke soal kedua. Jadi di sini kita disuruh melihat ada sebuah ekspresi kaitan yaitu 1, 2, 3, 4 lebih besar dari 2. Ini kalau kita buka dan kita jalankan, efeknya dia akan error not support kayak gitu. Ini sudah dibandingkan ke 2 itu nggak support. Terus kita disuruh menghasilkan yang hasilnya itu lebih besar dari 2 aja. Jadi yang dimaksudnya di sini ada false, true. Ini yang dimintanya kayak gitu. 1 dan 2 ini kan false, 3 dan 4 lebih besar dari 2 itu kan true. Itu yang diminta dari kasus ini.
Nah, di sini. Jadi kita disuruh mengembalikan sebuah list dengan panjang yang sama daripada N, di mana nilai dari indeks ke I true jika nilai tersebut LI nilai tersebut pada nilai tersebut lebih besar daripada threshold yang ditentukan, dan akan bernilai false jika tidak lebih besar daripada itu. Contoh nilainya ini 1, 2, 3, 4 dengan threshold 2, berarti yang ini adalah false, 1, 2 adalah false, dan 3, 4 adalah true. Bagaimana sih kita menyelesaikannya? Ada dua cara yang akan saya tunjukkan. Pertama, kita menggunakan iterasi biasa, yaitu kita buat dulu, kita akan buat iterasi biasa. Kita akan buat dengan konsep biasa, tentu, yaitu iterasi for. For ada elemennya di dalam L, kita ingin mengambil indeksnya kayak gitu. Habis itu, tentu ini tempat penyimpanan sementara ya, flash ini. Kita buat res.append dalam kurung, di mana di sini apa? Elemen lebih besar dari threshold. Kalau dia udah seperti ini, kita kembalikan return respon, cek correct seperti ini. Jadi kalau kayak gini kan kepanjangan, terus kita buat yang lebih pendek. Gimana sih caranya? Kita return seperti biasa, kita buat dulu dia seperti ini. Di situ kita buat for dulu, for elemen in L. Nah, ini kan kita mau dapatkan true dan false. Kalau true dan false, ini kita buat di sini. L lebih besar dari threshold. Coba jalanin. True juga, correct juga, seperti itu. Jadi ini cara untuk menyelesaikannya. Lalu kita coba lanjut. Pertanyaannya, kita diminta untuk menyelesaikan isinya berdasarkan menyelesaikan permasalahan menu scoring berdasarkan dokumen string yang ada, di mana dokumen string yang ada ini itu kita diberikan sebuah meal tentang makanan yang disajikan selama beberapa waktu pada suatu periode. Dia akan bernilai true, dikembalikan true jika makanan sama 2 hari berturut-turut. Berarti kalau ada seandainya ayam baru sapi, kambing, itulah ya makanannya. Ini bisa true karena di sini ada ayam kayak gitu. Atau gini, sapi kayak gitu, dia akan nilai true. Tapi kalau ayam, sapi, kambing, apalagi ya, stok gitu lah, stok nggak tahu, stok apa aja gitu. Kalau kayak gini hasilnya false seperti itu. Lalu gimana kita untuk menyelesaikannya? Kita gunakan dua cara. Cara yang biasanya panjang, tentu kita buat dulu for. Saya buatnya di sini indeks. Kita gunakan rank. Loh, kenapa kok pakai rank? Kenapa nggak nil langsung? Karena kita ingin mendapatkan indeks pertama, indeks kedua. Jadi indeks hari ini dengan indeks hari besok itu kita ambil datanya. Karena dia ini indeks, maka dia ambillah panjangnya kurang 1. Kita tengok if
Meet dan di indeks hari tersebut, di indeks di hari tersebut, di hari pertama, apakah sama dengan meet di indeks plus 1, jadi hari besoknya. Kalau iya, maka kita kembalikan dan true. Tapi kalau nggak ada satupun false. Benar kan? Ini benar. Terus gimana versi pendeknya? Ini kasusnya kan jika ada salah satu, ini berarti sama dengan yang kasus pertama. Nah, jika ada salah satu, ada salah satunya nilai 7 ada true, berarti kalau ada true kembalikan, berarti kita gunakan ani juga. Gunakan ini dan ani dalam kurung apa nih, ambil for-nya yang ini, kopinya itu, ambil yang ini. Sudah kah? Kita coba jalankan. Nah, di sini kita kan ini model yang biasanya. Kita buat yang model simpelnya. Kita juga ingin simpel-simpel aja kayak gitu. Lanjut soal keempat. Di soal keempat ini kita ada next the backjack table, jadi di selanjutnya ada di meja backjack dengan menggunakan challenge, menggunakan Python. Kita di challenge untuk kasino, bahwasanya untuk slot mesin slotnya kita bisa mendapatkan hasil dari mesin slot dengan memanggil function play slot mesin, dimana ini akan mengembalikan jumlah yang dikembalikan adalah kemenangan dalam bentuk dolar. Kadang bisa juga dia bernilai yang dikembalikan 0, tapi terkadang beruntung dan mendapatkan bayaran lebih besar, atau mungkin nah ini 0, ini 0, 1,5, 0, nah jadi 0, 1,5. Tapi apakah tantangan yang diberikannya? Nah, by the way, ngomong-ngomong nih, apakah kita di sini mention atau menyebutkan bahwa setiap permainan itu ada anggarannya atau ada dananya, $1 di sini juga ada. $1. Ini nggak ada yang gratis, walaupun ini kita 0, 0, 0, ya kita berarti minus tuh, kok 0, 0 minus $1 gitu. Cobalah terus seperti itu. Jadi di sini bilang kosnya $1, tidak khawatir, dia akan mengirim tagihannya itu di akhir. Jadi sebenarnya apa sih kita diminta? Rata-rata berapa banyak uang yang kita ekspektasikan untuk dapatkan, seperti itu. Dapat atau kalah atau kehilangan setiap kali kita memainkan dari mesin tersebut. Jadi kasino itu akan merahasiakan, tapi kita dapat memperkirakan rata-rata nilai dari rata-ratanya setiap kali kita melakukan yang namanya penarikan dari teknik metode Monte Carlo. Jadi namanya teknik metode Monte Carlo untuk mengestimasikan rata-rata penghasilan atau pendapatan dari yang kita simulasikan. Jadi kita diminta untuk melengkapi aja compute the following function untuk menghitung rata-rata per kali permainannya. Di sini nggak ada true dan false-nya. Kemungkinan baik, kita akan coba
bangun. Kali ini kita biar cepat aja, kita buat outs yang dibayarkan sama dengan restart mesin dikurangi for in rem dalam kurung tentang itu kita buat rata-ratanya override type out sama dengan itu dijumlahkan dulu, dijumlahkan dibagi dengan jumlah berapa kali penjalanannya. Oke, kita kembalikan ini, kita coba jalankan 100 kali kita jalankan. Dapat banyak kita 0,52. Dengan lagi, malah minus ternyata. Malah minus seperti itu. Coba 1000 kali permainan minus juga. Nah, ini plus seperti itu. Coba kita cek solusinya seperti apa. Ya, memang kayak gini. Diminta kita sebanyak ini. Oke, cukup untuk tutorial kali ini tentang looping dan link komprehensif. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.